Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Barika, Rihalman, Bunga Sylvia Septa, Saprina Hana Aulia akan menjelaskan materi kami yang berjudul pelatihan pembelajaran dalam mutu pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Apip Alfianto, MPD. Perkenalkan, nama saya Syafrina Hana Aulia, NIM 1930203197. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pelatihan. Istilah pelatihan tidak terlepas dari latihan karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Latihan adalah kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Sedangkan tujuan dari kegiatan pelatihan ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam menghadapi permasalahan yang terjadi agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pengertian dari pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Menurut Darden, menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan itu bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi kerja. Sebagai hasil pelatihan, peserta diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai dengan situasi tertentu. Seringkali pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja yang berlangsung yang berhubungan dengan situasinya. Berdasarkan pengertian dari definisi berbagai ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dari pelatihan ialah suatu bentuk bantuan dalam proses pembelajaran yang terorganisir dan sistematis dengan jangka waktu yang relatif singkat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dan tenaga kerja yang sifatnya praktis guna mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rihalman dengan NIM 1930203172. Pengertian pembelajaran. Kata dasar pembelajaran adalah belajar. Menurut Arifin, belajar merupakan suatu proses berubah tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Dalam arti sempit, pembelajaran adalah suatu proses atau cara yang dilakukan agar seorang dapat melakukan kegiatan belajar. Dalam arti luas, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara penduduk dengan peserta didik. Sumber belajar yang lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar peserta didik, baik di kelas maupun di luar kelas. Dihadiri guru serta fisik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Travers, belajar adalah suatu proses yang menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Sedangkan menurut Gengs, belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam mengetahui keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Belajar juga adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insting atau wawasan. Sifat-sifat belajar insting ialah yang pertama yaitu A. Insting tergantung dari kemampuan dasar. Yang B. Insting tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. Yang C. Insting hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa. Yang D. Insting adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. Yang E. Belajar dengan insting dapat diulangi. Yang F, insting sekali dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Kemudian, fungsi pelatihan dan pembelajaran mutu pendidikan. Dalam peningkatan, pengembangan dan pembentukan peserta didik yang berkualitas, maka perlu dilakukan berbagai upaya melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Ketiga upaya ini saling berkaitan, namun pelatihan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pembinaan dan pendidikan.
Menurut Hamalik, pelatihan merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan dengan segala dalam bentuk pemberian bantuan kepada calon tenaga kerja oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satu waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan aktivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan intelektual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pelatihan menurut Indra Kusuma adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan berfungsi untuk menghasilkan tenaga kerja profesional dan terampil. Hakikatnya, pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai dan sikap. Keterampilan, nilai, dan sikap di luar sistem pendidikan dalam waktu yang relatif singkat dengan metode dan pendekatan andragoni. Secara umum, pelatihan dan pembelajaran berfungsi untuk yang pertama yaitu mendidik, melatih serta membina tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka melaksanakan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, mendidik, melatih serta membina unsur-unsur ketenaga kerjaan yang memiliki kemampuan dan hasrat belajar terus-menerus untuk meningkatkan dirinya sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja yang tinggi dan produktif. Yang terakhir yaitu mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, pengalaman masing-masing. Mendidik dan melatih tenaga kerja maupun calon tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barika, NIM 1930203134. Saya di sini akan meneruskan paparan dari Saudara Rihalman, yaitu unsur-unsur pelatihan dan pembelajaran mutu pendidikan. Yang pertama, menurut Sonjana, mengemukakan komponen-komponen pelatihan dan pembelajaran sebagai berikut. 1. Masukan sarana instrumen input, yaitu meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, masukan mentah, raw input, yaitu peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya, seperti pengetahuan, keterampilan dan keahlian, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, masukan lingkungan atau environment raw input, yaitu meliputi faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, seperti lokasi pelatihan. Yang keempat, proses, yaitu kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Yang kelima, keluaran atau output, yaitu lulusan yang telah mengambil proses pembelajaran pelatihan. Yang keenam, masukan lain atau other input, yaitu daya dukung pelaksanaan pelatihan seperti pemasaran, lapangan kerja, dan lain-lain. Yang ketujuh, pengaruh impact, yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan, yang meliputi peningkatan taraf hidup, kegiatan belajar, membelajarkan orang lain, dan lain-lain. Pendapat dari Sonjana mengenai pembelajaran sebagai proses terdiri atas 6 unsur, yaitu tujuan belajar, motivasi warga belajar, tingkat kesulitan, dan stimulasi dari lingkungan.
persepsi warga belajar, respon warga belajar. Baiklah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Silvia Septa dengan NIM 1930203195. Di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip pelatihan dan pembelajaran. Pelatihan merupakan bagian dari proses pembelajaran dan merupakan kegiatan meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Sebuah pelatihan dapat berjalan secara efektif dan optimal bila prinsip-prinsip pelatihan dikembangkan sesuai dengan pelatihan yang berkaitan dengan tujuan pelatihan yang diharapkan. Menurut William B. Walter menyatakan bahwa prinsip-prinsip pelatihan adalah sebagai berikut. Yang A, prinsip partisipasi. Ialah pembelajaran biasanya akan lebih cepat dan bertahan lama apabila peserta belajar terlibat secara aktif. B. Prinsip repetisi. Repetisi akan memperkuat suatu pola ke dalam memori seseorang. Belajar dengan mengulang kunci-kunci pokok dari ide-ide dengan mudah dapat diingat kembali bila diperlukan. C. Prinsip relevansi. Ialah belajar akan lebih efektif apabila materi yang dipelajari bermakna atau mempunyai relevansi dengan kebutuhan seseorang. D. Prinsip pengalihan pengetahuan dan keterampilan. Semakin dekat kebutuhan program pelatihan bersentuhan dengan kebutuhan atau pelaksanaan pekerjaan, maka akan semakin cepat seseorang untuk belajar menguasai pekerjaan. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.